Lidah tidak bertulang, berbagai macam perasaan yang bergejolak dalam hati kita ini. Sesungguhnya apabila benar-benar dalam kejujurannya, maka sifatnya bebas dan merdeka. Tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Tidak dapat diikat dengan ketentuan apapun. Walhasil tidak dapat dipaksakan menuruti undang-undang apapun. Ini perasaan. Perasaan bebas terbang kemana saja dan bebas hinggap di mana saja. Itulah sebabnya aku pernah mengatakan kepadamu, wahai kekasihku, cintaku kepadamu adalah cinta liar. Artinya tidak memakai norma apapun. Ini aneh tapi memang nyata. Ini aneh tapi memang nyata. Oleh karena itu jangan lagi bertanya kepadaku mengapa aku mencintai dirimu. Masih di seputar perasaan. Masih terlalu banyak perasaan yang tidak dapat dikemas dengan rasionalitas. Seperti barusan saja terjadi, engkau mengatakan, hatiku terluka dengan ucapanmu. Ucapan itu artinya yang ngomong lidahku. Kan lidah tidak bertulang, bagaimana bisa mungkin dapat melukai? Tetapi walau bagaimanapun aku merasa bersalah dan mohon maaf. Marilah mendekat ke sini, aku ingin mencium keningmu. Aku suka dengan watak aslimu seperti itu. Ada marahnya, ada tersinggungnya, juga ada cemburunya. Kadang-kadang juga engkau menjerit dan memekik. Biarkan dirimu seperti itu. Yang penting aku suka. Tidak perlu berubah sekarang. Karena dalam usiamu sekarang menurut undang-undang engkau belum dibolehkan kawin. Aku juga sama sering sakit hati wahai kekasihku. Tetapi aku maklumi saja karena usiamu yang masih belia. Wajarlah aku selalu memaafkan apapun kesalahanmu yang menyebabkan aku sakit hati. Karena kebahagiaan yang engkau bawa masuk ke dalam hatiku jauh lebih besar dan lebih berarti dari sakit hatiku. Seperti juga halnya engkau pernah menyampaikan harapan-harapanmu kepadaku. Semoga hubungan kita akan abadi untuk selamanya. Aku sangat mengerti rasa cintamu kepadaku tumbuh berkembang secara liar, sehingga mengharapkan keabadian. Hampir semua orang yang hidup di dunia ini mengharapkan abadi. Selanjutnya, imajinasi yang muncul dalam pikiranku juga liar, sehingga timbul pertanyaan, nanti yang abadi itu kebahagiaanku atau sakit hatiku? Aku tidak dapat memejam mata dari realita kehidupan ini. Tidak selalu apa yang kita harapkan terjadi. Paling tidak aku harus menunggu 2 tahun lagi sampai umur hukum mengizinkan engkau kawin. Setelah engkau genap usia juga belum tentu terlaksana dapat kawin. Nanti juga setelah kawin belum tentu panjang jodoh, bisa terjadi perceraian lagi. Tetapi sekalipun demikian wahai kekasihku, aku ingin memberikan jaminan yang pasti kepadamu
supaya engkau jangan marah-marah terus. Sikap manjamu dan cinta liarmu akan tetap abadi bersemi di hatiku. Sekali-kali perlu kita dengarkan juga, wahai kekasihku, komentar-komentar tetanggamu terhadap hubungan cinta kita ini. Barangkali ada benarnya, sekalipun memang menyakitkan hati, seperti kalimat suka daun muda. Aku bersumpah kepada Tuhanku, engkau tidak akan kusentuh. Paling hanya mencium keningmu sebagai lambang sayang. Sekalipun demikian, aku tidak pernah punya keinginan untuk membantah mereka. Aku selalu menjaga niat baikku kepada siapapun. Bagiku seperti itu saja sudah cukup. Kehidupan ini, wahai kekasihku yang masih muda belia, tidak selalu mengabulkan segala keinginan kita. Tetapi dengan bersabar dan menerima apa adanya, itu yang akan dapat membuat dirimu selalu nyaman dan aman. Jadi menunggu saja dengan sabar hati, tidak usah memaksakan diri untuk kawin. Karena agaknya kurang pantas aku harus minta dispensasi ke pengadilan supaya engkau diizinkan kawin. Aku merasakan engkau sangat mencintai diriku dan aku sangat mengerti. Ketika engkau menyandarkan kepalamu ke pundakku, itu artinya, wahai kekasihku, sama dengan engkau ucapkan, tidak ada di dunia ini yang aku percayai kecuali hanya dirimu. Itu yang menyebabkan aku yakin betul engkau mencintaiku, bukan dengan kata-kata. Karena kata-kata itu bisa benar dan bisa tidak. Yang mendengar juga bisa percaya, bisa tidak. Bisa terjadi kita mempercayai kebohongan seseorang karena kita suka kepadanya. Sebaliknya, kita juga bisa membantah kebenaran seseorang karena kita tidak suka kepadanya. Disinilah terjadi pemerkosaan terhadap logika kita sendiri, karena kita terburu mengambil sikap. Kebanyakan kesulitan-kesulitan pribadi kita adalah diakibatkan karena adanya jurang pemisah antara apa yang diinginkan rasa dan apa yang difahami logika. Logikaku menolak aku jatuh cinta kepada perempuan semuda usiamu, tetapi perasaanku terus memberontak sampai jantungku seperti diremas-remas. Demikian juga aku yakin seyakin-yakinnya engkau sangat mencintai diriku karena cemburumu yang sangat meledak-ledak. Bagiku cemburu itu bukan satu keraguan seperti banyak diduga orang, melainkan sepertinya takut kehilangan. Sampai sekarang ini mungkin aku adalah orang yang paling banyak belajar kehidupan dibandingkan dengan teman-temanku. Akan tetapi aku dapat bukan dari para motivator, melainkan karena seringnya hatiku disakiti orang, termasuk dirimu, wahai gadis muda. Terutama sekali setelah ibumu mengetahui hubungan cinta kita, reaksinya luar biasa. Dia sangat marah besar, menolak kehadiranku, lalu memberikan ultimatum kepadamu, satu di antara dua, ibumu atau diriku. Aku merelakan dirimu memilih ibumu, dan aku menjelaskan kepadamu bahwa ibumu adalah orang yang melahirkan dirimu. Dalam kehidupan ini, ibu adalah segalanya. Dia adalah lambang kemuliaanmu. Dia adalah simbol kehormatanmu. Dia adalah sumber kasih sayang yang tidak pernah kering, dan nanti sorgamu berada di bawah telapak kaki ibumu.
Hubungan kita semakin tersembunyi. Hubungan kita semakin tersembunyi, tetapi engkau tetap aku biayai kuliah kedokteran di salah satu perguruan tinggi bergengsi. Selama itu ibumu taunya engkau mendapat beasiswa. Sampai engkau bergelar dokter, tetapi tetap ibumu menolak. Akhirnya apa yang terjadi tinggal menjadi kenangan. Aku tidak ingat lagi kapan terjadi. Hanya yang tersisa dalam pikiranku, kepalaku terasa sangat sakit sekali. Nafasku sesak, badanku terasa panas, sekujur tubuh terasa sakit. Sehingga ketika aku membuka mata, ada yang memberitahu aku terpapar COVID-19. Engkau datang membawa obat merawat diriku. Anak-anak dan istriku dievakuasi, tidak boleh menjenguk. Engkau masih menggunakan APD, hanya suaranya aku kenali samar-samar. Setelah aku diizinkan pulang, engkau menghantarku sampai halaman rumah sakit. Ketika engkau membuka masker, aku terkaget melihat wajahmu yang dulu cantik, yang sangat cantik, kini sudah berkerut. Aku bertanya kepadamu, suamimu orang mana? Engkau menjawab sambil menitikkan air mata, suamiku juga dokter, baru meninggal terpapar corona. Badanku semakin menggigil. Ketika engkau berbisik kepadaku, aku bersedia menjadi istri mudamu. Aku jadi menggelepar. Wahai perempuan yang pernah aku cintai sepenuh hati, bukan hanya wajahmu yang sudah berkerut, tetapi kenangan lama yang pernah kita ukir bersama juga sekarang sudah berkerut-kerut. Aku sekarang sudah lanjut usia, diselamatkan Tuhan dari paparan corona. Aku bersyukur kepadanya. Aku berterima kasih kepadamu telah merawatku, sehingga tidak mungkin aku akan mengkhianati istriku. Ampunilah segala dosaku Tuhan. Terima kasih.